Yesus. Dan kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan, kami akan dapati breakthrough Tuhan, revelation Tuhan, pewahyuan yang daripadamu. Urapi Pastor Indri, urapi semua yang melayani Tuhan, yang akan memperdengarkan suaramu buat kami ya Tuhan. Kami mau siap menerima yang terbaik daripadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut Engkau Tuhan, kami sambut Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, thank you. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Ya on fire malam hari ini, boleh lambaikan tangannya, amin. Kita percaya bahwa musim baru telah tiba, penuaian akan terjadi, revival akan terjadi. Pada hari-hari yang terakhir Tuhan akan pakai setiap kita. Musim baru telah tiba, sama-sama kita nyanyikan. Sukacita menimpa saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Sama nyanyikan dari all. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Kami percaya Tuhan, saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Musim baru, musim baru. Percaya Tuhan, ini adalah masa penuaian. Melimpah saat penuaian besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kami percaya Tuhan, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata, sekali lagi sama-sama nyanyikan. Oh, kelimpahan. Kami percaya Tuhan, ini adalah saatnya untuk bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Yang lemah berkata ku kuat. Yang lemah berkata ku kuat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa anggur-Mu akan tercurah Tuhan di musim penuaian ini Tuhan. Manapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami terus penuh dengan kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Akan Anu dan sama-sama nyanyikan dimanapun, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti puji-Mu dan angkat tanganmu dan sama-sama nyanyikan. Kami terima kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti puji-Mu terjadi. Sama-sama kita nyanyikan dari awal.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya sama-sama kan, di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, sukan haleluya. Sama-sama unmute, mari kita sama-sama berbahasa Arab. Angkat suaramu, sama-sama kita berbahasa Arab, aktif Arab. Ayah Tuhan, Ayah telah memilih kami dari semula Tuhan. Ayah telah mengambil kami Tuhan, bahkan dari sejak kami dalam kandungan ibu kami Tuhan. Dan sebab itu biarlah kami terus meresponi panggilan-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menjadi bait suci-Mu Tuhan. Pakai kami secara luar biasa Tuhan. Kami percaya Kau akan mengurapi orang yang Kau telah pilih. Aku bersyukur padamu.
Kesucian kami Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kami melihat revival terjadi. Sama-sama kita sembah Dia. Rindu Tuhan melihat wajah kami diselamatkan Tuhan. Rindu Tuhan melihat kota kami diselamatkan. Rindu melihat bangsa kami diselamatkan Tuhan. Mari jadikan kami rumah doa, mesbah doa-Mu Tuhan. Ya Allah, sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Mari malam ini ambil waktu untuk saudara dan saya mendengar suara Tuhan secara pribadi. Apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan untuk saudara pribadi. Biar musik dengan lembut, saudara, kita belajar dengar suara Tuhan untuk pribadi saudara. Kalau saudara dapat sesuatu, catat saudara ya. Belajar untuk catat, ayo ambil waktu.
bori bakana ya raba shika ya raba kana ya raba 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 ya raba. Mari buka mute saudara kori ya raba kana ya raba ya raba kana ya raba ya raba kaya raba ya raba kaya raba ya 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 raba Malam ini Tuhan di monthly class special mentoring yang ada, kami anak-anak-Mu Tuhan yang sudah diperlengkapi mendengar suara Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sudah diperlengkapi ya Tuhan untuk pelajaran bernubuat, kami merendahkan diri di hadapan-Mu sekali lagi Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, lahirkan kami dengan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tutup buku setiap kami, keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, yang bertalian darah dengan kami, harta benda, pekerjaan, pelayanan kami seluruhnya dengan darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kami rindu dipertajam ya Tuhan. Kami rindu dipertajam ya Abah. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih ya Abah. Engkau ambil alih sesi malam ini, Engkau kuasai setiap kami ya Tuhan. Penuhkan kami dengan roh-Mu ya Abah. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari saudara lihat layar yang ada, saudara lihat wajah teman-teman yang ada. Kalau saudara dapatkan pesan Tuhan untuk mereka, saudara silakan chat, saudara. Silakan chat. Kita belajar kelas yang lalu. Kita mau sama-sama berapa jam yang ada, saudara lihat di layar sambil saudara berbahasa roh. Kalau Tuhan gerakan seorang, saudara ketik di chat ya, ke everyone aja supaya kita sama-sama menguji untuk siapa gitu saudara ya. Seperti kelas-kelas yang lalu saudara. Silakan saudara. Lebih dari satu enggak apa-apa, tapi saya minta semua boleh ambil bagian untuk hal ini. Kira basyaka ya rabakoti kirahana ya rabah ya rabakana ya rabasyika ya rabashanda. Yes Lord, pertajam kami Tuhan. Tajam kami Tuhan. Kina bori bahani ya rohana ya rahana ya raba. Kira rahana ya rahana ya rabakana ya raba. Rikushika ya hana ya raba ya raba. Thank you Lord. Mari jangan sungkan saudara, ketik di chat untuk teman saudara. Apa saja yang saudara dapatkan, kita uji sama-sama. Silakan saudara.
Sementara yang lain ketik di chat. Kalau ada yang mau sampaikan langsung, saudara boleh raise hand. Ayo, belajar saudara. Kalau mungkin ada yang mau sampaikan langsung, saudara boleh raise hand. Yanti sampaikan langsung aja Yan, buka mic-nya Yan. Shalom, mohon diuji buat Ibu Grace Rina, Ibu Rina Grace. Semangat Bu, biarlah sukacita Tuhan berlimpah atasmu dan bersukacitalah karena Tuhan dan Dia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Itu yang ditaruhkan Bu. Semangat Grace. Puji Tuhan. Thank you Yanti. Haleluya. Ibu Rina mau sampaikan sesuatu? Silakan. Shalom Bu Indri, shalom Kak Yanti, shalom semuanya. Terima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih. Puji Tuhan, thank you. Haleluya. Ada lagi saudara? Ya, Ina, langsung nak. Ya, shalom Bu Elina. Tadi Tuhan aku juga mohon uji dengan saya. Tuhan berbicara tentang keluarga. Tuhan mengingin ibu untuk menjangkau keluarga ibu atau keluarga dekat. Ke-mute nak. Sudah Bu Indri, saya sudah selesai Bu. Oh, oke. Tadi putus-putus, boleh diulangin. Oh, saya ulangi ya Bu ya. Iya, Mohon iya. maaf sinyal saya agak kurang bagus. Iya, Tuhan sebenarnya bukan di slide pertama saya, Ibu ada di slide belakang gitu ya. Tapi Tuhan minta scroll. Lalu Tuhan taruhkan hanya tentang keluarga gitu. Tuhan peduli dengan keluarga Bu Elina. Tuhan rindu Ibu Elina menjangkau keluarga Ibu, baik keluarga jauh ataupun keluarga dekat. Dan Tuhan peduli gitu. Apapun yang Ibu mintakan tentang keluarga Ibu, Tuhan peduli dan Tuhan mau lakukan itu. Itu saja Bu, mohon diuji ya Bu. Amin. Makasih banyak Bu Kusina, Tuhan berkati. Wow, puji Tuhan, haleluya. Baik. Ada lagi, saudara? Ada yang mau langsung atau yang ketik di chat, silakan. Bu Indri, saya. Iya, Bu Dina, silakan. Loh, ini Ibu Idawatinya tadi ada kok, sekarang udah nggak kelihatan. Ibu Idawati. Boleh bantu Tadi di... ada. Ada, masih ada. Ada kelihatan. Nah, itu. Ada. Oh iya. Oke, Ibu. Tadi saya hanya diingatkan Tuhan, duduk diam, tinggal tenang di situ kekuatanmu. Ya, saya 30 ayat 15 ya. Gitu aja, Bu. Tolong diuji ya, Bu. Itu aja, Bu Indri. Baik, puji Tuhan. Silakan, ada lagi? Ayo. Silakan Bu Vivi, silakan Bu. Bu Vivi Emiliana, dapat pesan buat siapa? Tadi saya agak ragu-ragu, cuma ini buat Pak John sebenarnya. Oh, nggak apa-apa, sampaikan aja.
Kapan lagi Tolong Pak diuji John? ya Pak John ya, tolong diuji. Eh, Ke-mute Bu, ke-mute Bu Elin, Bu Vivi ke-mute. Pak John jangan khawatir, Tuhan udah siapkan buat Pak John, itu aja. Tolong diuji Pak John. Terima kasih Bu Vivi, Tuhan berkati. Amin. Pak John khawatir apa ya Pak John, Pak John. Haleluya, semangat. Ayo lagi, silakan. Bu Helda. Silakan Bu. Tembak langsung, siapa yang ditaruh? Saya ditaruh buat Ibu Linda. Oke. Tadi saya dengar kata-kata waktu saya lihat dia, kata-katanya kekuatan baru. Terus saya tanya Tuhan, ayatnya di mana? Ya keluar kata-kata ini. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Jadi saya cari ayatnya, saya dapat Yesaya 49 ayat 31. Jadi mohon diuji ya Bu Linda. Puji Tuhan, thank you Bu Helda. Tuhan memberikan Ibu kekuatan baru. Amin, makasih. Saya nggak lihat di chat loh Bu Helda. Saya belum baca di chat, jadi saya lihat muka Ibu bilang Bu Helda gitu. Belum saya lihat di chat undangannya baru, iya loh, udah diketik ternyata, udah di post. Thank you Bu Helda. Sekarang Bu Linda. Ya, makasih Bu Helda. Ya Tuhan kasih kekuatan untuk saya. Saya tadi ditaruh Tuhan untuk Ibu Xiao Xiang. Oke, Ibu Xiao Xiang. Tuhan mohon diuji Ibu Xiao Xiang. Tuhan tadi kuat bicara bahwa Ibu jangan khawatir tentang apapun, karena Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan yang akan menuntun hidup Ibu sampai pada akhirnya gitu. Jadi Tuhan ingetin jangan khawatir gitu. Itu aja yang ditaruh Tuhan. Makasih. Baik, thank you Bu Linda. Puji Tuhan. Oke, silakan ada lagi. Bu Yani tadi, silakan Bu Yani. Tadi pesannya buat siapa itu Bu Yani? Dibuka dulu mute-nya Bu Yani. Buat Ibu Yeni Chandra, mohon diuji iya. Bu. Saya ada anak terbersit gitu bahwa ada perkataan aku Tuhan Allahmu yang akan menuntun terus Ibu Yeni Chandra. Jadi maju terus Bu, melangkah. Karena Tuhan menuntun langkah-langkah Ibu. Mohon diuji Bu. Puji Tuhan. Thank you Bu Yani. Sekarang Bu Yeni, ayo Bu Yeni Chandra. Terima kasih Bu. Memang mungkin hari-hari ini saya sedang mendapatkan masalah-masalah. Saya sekarang di Jakarta dan saya lagi menemani anak saya. Jadi saya mendapat kekuatan dari Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Yes. Nanti Bu Yeni japri saya ya di WA ya. Jakartanya bagaimana dan bagaimana ya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Haleluya. Oke, ada lagi? Silakan. Bu Nova, silakan Bu Nova. Salam Bu. Shalom. Saya sebenarnya untuk Ibu Dina ya dari tadi, tapi saya lihat Ibu Dina memang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ibu ada Dina, api, okay. Ya, ada api. Itu aja saya lihatnya api dan tidak ada apa. Saya melihatnya ada api aja gitu dekat Ibu Dina. Dia akan dipakai lebih luar biasa. Gitu Bu, mohon diuji. Terima kasih. Thank you, puji Tuhan. Yes, amin Bu Dina ya, haleluya. Puji Tuhan. Ayo, ada lagi? Irma.
Silakan Irma. Dibuka dulu mute-nya Irma. Aduh, maaf Bu, saya baru join di menit 35. Saya baru pulang ke rumah. Nggak apa-apa, Maaf kamu ya, Bu. lihat aja wajah siapa langsung ngomong gitu. Justru lebih fresh itu, lebih bagus itu. Aduh, gimana? Bu Elina G ya? Ya, oke. Silakan. Satu kata aja ya, begitu saya lihat ada pengharapan baru gitu aja, mohon diuji. Amin, makasih banyak. Oke, puji Tuhan. Sekarang Bu Elina, tunjuk siapa Bu Elina? Yang lain jangan deg-degan nih saudara, tenang aja. Kan Roh Kudus yang mengalir, jadi bukan kita. Saya tunjuk Ibu Jenny Lok. Ya, Bu Jenny Lok, silakan. Ya, silakan Bu. Nah, ini dia. Bu Jenny Lok. Kalau mohon diuji, sukacita di dalam Tuhan, Mazmur 37 ayat 4. Ya, pengharapan hanya di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan apa yang menjadi kerinduan. Sama Tuhan Yesus pasti tidak ada yang mustahil, itu aja. Thank you, Tuhan berkati. Puji Tuhan, thank you Bu Elina. Silakan Bu Jenny Lok mengkomentari, meresponi. Terima kasih Bu, Shalom. Saya terima, mungkin semuanya memang lagi dalam proses. Nanti kita uji lagi. Tuhan berkati Bu. Sama Tuhan berkati Bu. Thank you. Terima Puji kasih. Tuhan. Silakan Bu Jenny Lok, ada pesan buat teman-temannya yang mana? Untuk Ibu Dewi Anggreni. Oke. Anggriani ya. Ya. Yang mohon diuji sih Bu, si jahat merancangkan yang tidak baik, tapi Tuhan ubah itu menjadi kebaikan. Setiap yang rancangan yang tidak baik Tuhan ubah menjadi kebaikan. Amin. Mohon diuji Bu. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Bu Jenny Lok. Silakan Pastor Dewi nyampaikan pesan. Masih mute Bu Dewi. Shalom saudaraku semua. Saya sejak tadi itu dapat pesan untuk Pak David Lee. Pak David Lee ya. Mohon diuji. Jadi sekali-kali Tuhan katakan, aku tidak pernah melupakan janjiku. Walaupun dalam hatimu engkau berpikir Tuhan kayaknya lupa. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak pernah mengingkari janjiku. Dan aku terus akan melakukan untukmu. Tetap setia di dalam Tuhan. Mohon diuji Pak David Lee. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, thank you Bu Dewi. Haleluya. Sekarang Bu Cucu. Ini wajahnya dari tadi muncul terus di muka saya soalnya. Silakan Bu. Shalom Bu. Saya ditaruh buat Ibu Tri Utami ya, Utami. Ya, Bu Tri. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk ke depan segala sesuatu, bahwa Tuhan ada punya rencana yang besar. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu apapun. Ya, saya percaya dari tiba-tiba nama Ibu Bucu, saya bilang konfirmasi kalau memang
itu betul dari Roh Kudus, biar Ibu Indri atau siapa suruh saya bicara, saya nggak bisa ketik-ketik. Jadi ya saya percaya Tuhan sayang sama Ibu untuk ke depan ini ada sesuatu yang Tuhan rencanakan yang besar buat Ibu. Kuatkan dan teguhkan hati Ibu. Terima kasih. Si Tuhan, haleluya. Baik, sekarang Bu Rosiana. Masih mute, Bu. Ya, terima kasih Bu Indri. Lagi ngetik sebenarnya Bu untuk Ibu Kristina Wijaya. Mohon diuji Bu Kristina Wijaya, lagi off cam, tadi on cam. Ini mohon diuji Bu, kemurahan Tuhan ada atas Ibu. Ini saatnya untuk berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka dan beri untuk Ibu. Itu saja Ibu, terima kasih, Tuhan berkati. Baik, thank you Bu Rosiana. Haleluya. Ada lagi? Saya boleh Bu Indri. Silakan Bu Tri. Ya, sama tadi. Saya juga hampir sama ke Bu Dewi Anggriani ya, hampir sama dengan Bu Jenil. Jadi ada sesuatu yang mungkin membahayakan Ibu, tapi Ibu jangan khawatir karena Tuhan selalu menguatkan Ibu. Makanya nanti kaget waktu Bu Jenil seperti itu. Oh sama saya pikir. Terus kemudian untuk Yanti akan ada nanti, tolong diuji ya Yanti ya, mudah-mudahan betul. Dalam waktu nggak terlalu lama Yanti akan ada sesuatu yang besar yang Yanti dapatkan, entah apa itu. Nah kemudian Bu Indri, maaf ini, saya lihat tadi Ibu itu di dalam perahu, kemudian di tengah-tengah lautan itu banyak jiwa-jiwa tangannya menggapai-gapai, dan kemudian memang itu di lautan itu sedang ada badai gitu Bu ya, ada petir, ada segala macam. Nah kemudian ada jiwa-jiwa yang menggapai-gapai, tangannya banyak menggapai-gapai di lautan itu. Kemudian tiba-tiba Tuhan turun, datang masuk ke dalam perahu itu. Tolong diuji, itu aja. Terima kasih Bu. Wow, thank you Bu Tri. Itu yang saya tunggu-tunggu, ini mana ada pesan buat saya nggak gitu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, thank you. Penuaian terjadi, haleluya. Baik, kalau masih ada saudara boleh ketik di chat, kita berbahasa roh sama-sama. Kuri basyakaya rabakana ya ralabakana ya ralabakana.
Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Kami mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau belajar ya Aba, untuk kami boleh diperlengkapi lebih dan lebih lagi. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Merendahkan diri di hadapan-Mu, pakai Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi pengajaran yang daripada-Mu. Turun pengurapan pengajaran dari tahta Allah atas setiap kami ya Tuhan. Buka mata rohani, telinga rohani kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu. Biar berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik Tuhan berikan berlimpah atas setiap kami. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diperlengkapi lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Wow, puji Tuhan, dahsyat. Yang diberkati dengan sesi seperti ini, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Wow, puji Tuhan ya. Jadi memang seperti yang di awal saya bagikan bahwa setelah kita mengikuti sesi Everyone Can Prophesy, ya akan ada kelas istilahnya kelas susulan atau kelas tambahan seperti ini. Tujuannya untuk review and practice gitu ya. Nah, dengan kita seperti ini, saya percaya saudara akan dipertajam. Karena ada kalanya mungkin waktu saudara di pelayanan, di komunitas saudara, lalu saudara mulai menyampaikan pesan, mungkin mereka berkata, kok aneh banget gitu ya. Nah, nggak semua orang bisa menerima gitu ya. Tetapi dengan komunitas seperti ini, dalam kelas special mentoring monthly ya, saudara ya, bulanan gitu ya. Saudara berdoa kalau Tuhan izinkan sebulan sekali kita akan kumpul seperti ini untuk ya seperti tadi latihan ya. Saya juga mungkin akan mereview hal-hal yang penting atau menambahkan hal-hal yang baru yang perlu diingatkan gitu ya. Supaya apa yang kita sudah dapatkan, kita sudah pelajari ini nggak hilang gitu saudara ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak dipertajam, nggak latihan, ya lama-lama bisa hilang gitu. Yang tadinya kok langsung bisa nangkep gitu ya pesan Tuhan, tapi kalau kita nggak pakai, nggak aktifkan, itu bisa hilang saudara ya, dan bisa jadi tumpul seperti itu. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, puji Tuhan ya. Jadi itu ya. Nah, silakan kalau memang masih ada pesan-pesan buat teman-teman, diketik aja di chat saudara, biar mereka juga bisa mendapatkan dan saudara tidak memadamkan roh. Kenapa? Karena saudara terus mengaktifkan. Ya, itu kata kuncinya. Jangan memadamkan roh. Ada kalanya mungkin kalau kita nggak latihan, aduh jangan-jangan salah, ntar lagi deh, nanti deh, gitu saudara ya. Tapi kalau saudara belajar di dalam kelas monthly ya, bulanan ya, monthly special kelas special mentoring ya, itu kita mau nggak mau jadi dipertajam lagi gitu ya. Ya apa namanya, bisa sharing, bisa dapatkan dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya lanjutkan, yang merasa bahwa hal ini perlu boleh angkat tangan. Haleluya, haleluya. Baik ya, jelas ya. Oh ya, puji Tuhan ya. Ini jadi tidak ada pemaksaan ya. Ini tidak ada keharusan karena dulu udah pernah kelas ikut maka harus ikut ini, enggak ya saudara ya. Enggak ada gitu ya. Seperti itu. Jadi memang saya cuma ditaruh bahwa apa yang kita sudah pelajari, saudara, bapak, ibu, saudara yang sudah mendapatkannya, ini gimana bisa dipertajam ya. Kata dipertajam itu ada satu kata kunci atau satu kata dasar atau hal dasar yang bisa membuat kita dipertajam, yaitu ketaatan. Ya. Hal yang akan membuat kita dipertajam itu adalah ketaatan. Ya. Ada banyak orang nangkep pesan Tuhan, peka, tajam istilahnya. Tapi kenapa nggak terus-menerus itu terjadi? Kata kuncinya adalah dia tidak terus berjalan di dalam ketaatan. Kita hari-hari ini belajar di American Institute kelas hari Jumat, yaitu bahwa hal yang membuat
kebangunan rohani di hari-hari yang lalu, baik itu Wales ya, lalu kemudian Pensacola, Toronto, Azusa gitu ya, itu hal yang membuat padam ada beberapa hal ya kalau hari Jumat. Antara lain nggak unity, hilang lapar haus gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga ya satu kata kunci, yaitu ketidaktaatan. Begitu saudara mulai nggak taat, nggak usah deh, nanti salah kali, ya udahlah, saya rasanya lagi biasa-biasa aja, kayaknya pikiran saya kali. Nah, saudara udah mulai kayak gitu tuh ya. Lalu saudara nggak usah lah, saudara nggak menyampaikan atau saudara dapatkan sesuatu saudara tidak lakukan, maka itu akan membuat ketajaman kita akan berkurang. Ya, nah saya ingatkan bahwa seperti yang kita pernah pelajari bahwa kalau saudara dapat sesuatu untuk ini benar apa enggak ya, maka saudara minta konfirmasi. Seperti Bu Cucu tadi, ya kan? Nah, Bu Cucu tadi itu minta konfirmasi itu ya, karena tadi Ibu bilang gimana Bu? Sorry Bu, boleh sedikit sharing Bu? Begini Bu Indri, tadi saya dapat sesuatu tentang untuk Ibu Tri Utami. Ya. Saya takut, saya juga ragu, tapi saya bilang Roh Kudus kalau memang itu benar saya sampaikan, pokoknya ada yang suruh saya Bu Indri atau siapa panggil saya sebab senyum, saya berani ketik, saya juga nggak ini ya, tapi jadi itulah betul Bu. Jadi tolong diuji, jadi benar-benar minta tanda oleh Roh Kudus, benar enggak. Oke, sip. Thank you Bu Cucu ya. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi kalau saudara ragu nih, aduh bener apa enggak, minta konfirmasi ya. Begitu konfirmasinya muncul, melangkah ya. Dan kalau begitu saudara melangkah, saudara taat, maka saudara akan dipertajam. Ya kan? Jadi waktu tadi Bu Cucu seperti itu, lalu tiba-tiba ya, karena saya buka slide ini ya, munculnya lihat di slide tuh wajah Bu Cucu, nah ini ada pesan nih, saya udah rasa gitu ya, tapi kan masih mengalir gitu. Nah begitu Bu Cucu dipanggil dan menyampaikan, imannya Bu Cucu naik nggak? Naik ya. Naik, semangat ya? langsung semangat ada gitu satu kan? Keberanian. Betul. Nah, itu pentingnya kenapa saya ditaruh untuk kelas special mentoring yang monthly, yang bulanan. Khusus untuk bernubuat. Gitu ya. Nah, supaya apa? Saudara punya keberanian. Saudara ini, dan ada konfirmasinya, ya, ada arahannya juga seperti itu. Ya. Jadi ini yang akan menjadi tuntunan sepanjang kita belajar ini. Sampai kapan Bu? Saya mengalir, kalau Roh Kudus bilang cukup ya sudah gitu ya, tapi kalau masih ya sudah gitu. Kenapa? Karena ini pasukan ini harus dibangun, pasukan yang profetik ya. Artinya profetik bukannya sekedar saudara kuat di doa ya, kuat di pujian penyembahan, tapi saudara juga kuat di dalam menyampaikan pesan Tuhan, seperti itu. Oke. Yang saya ditaruh hari ini adalah untuk mereview tentang panduan di dalam saudara dan saya menyampaikan pesan Tuhan. Ini belum ada pelajaran baru ya Bapak Ibu ya. Saya baru mereview ya. Kenapa? Karena kita mau dipertajam. Seperti itu ya. Mungkin ada diselipkan beberapa yang baru, tapi intinya kita lagi mereview. Ya, yang pertama ingat baik-baik, uji dengan benar. Ya, apakah itu suara Tuhan? Ya, kalau suara Tuhan itu apa? Sesuai firman, lalu mendatangkan damai sejahtera, bukan kekhawatiran, kegalauan, ketakutan. Yang ketiga, bersifat membangun, menasehati, dan menghibur. Sebenarnya ada satu lagi D, konfirmasi pemimpin atau otoritas rohani. Ya, ini 4 ini jadi panduan, pakemnya, patokannya. Jangan sampai keluar dari ini. Jadi kalau misalnya ada nubuatan, ada pesan Tuhan yang sifatnya mengancam, mengintimidasi, itu pasti bukan dari Tuhan. Ya, apalagi kalau walaupun orang-orang tersebut istilahnya, wah udah punya nama nih, pendeta besar sekalipun, itu nggak jadi jaminan ya saudara ya. Yang penting adalah ini ya, membangun, menasihati, menghibur enggak ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah kepada siapa Tuhan bicara. Makanya saya bilang, ayo saudara buka slide-nya, lihat wajah teman-teman gitu ya. Nah begitu lihat pasti ada satu ada yang lihat biasa aja, tapi ada yang lihat, aduh kayaknya ada sesuatu. Nah itu, saudara sedang belajar di poin 2 ini nih, seperti itu ya. Lalu kemudian
Yang ketiga, bagaimana sikap hati dan kekudusan kita. Gimana hati saudara, ya? Kalau saudara lihat seseorang, misalnya lihat si A, wah ini suka jengkelin saya nih si A nih suka nyebelin nih gitu ya. Nah, jangan nyampein pesan ya. Kenapa? Hati kita nggak beres gitu. Karena kalau toh kita sampaikan, itu bukannya nubuat, lu buat. Ingat tuh ya. Jadi hati murni terus nih ya. Saudara harus terus jaga hati murni. Hati-hati saudara ya. Di dalam pelayanan profetik, dalam pelayanan nubuatan, kekudusan hati itu penting. Amin. Ya, kekudusan hati itu penting, ya. Dan kekudusan hati itu akan membuat kita makin dipertajam. Kenapa? Karena saudara nangkepnya pas, presisi, tepat, nggak bias, ya. Kenapa kalau kita nggak ngalami kekudusan hati, kita lihat orang gitu ya, lihat di layar gini, oh iya nih memang nih suka gini, suka gitu, suka gini, katanya gitu, nah udah pesannya saudara udah bias, ya sudah kecampur dengan pandangan kita, kecampur dengan opini kita, tercampur dengan persepsi kita dan penilaian kita, prejudis kita, ini bahaya. Ya, jadi harus jaga baik-baik, jaga kekudusan hati, jaga itu ketaatan. Ya, bicara soal ketajaman juga bicara ketaatan kita. Ya, selain kekudusan hati. Lalu kemudian saya mau tambahkan, saudara dan saya perlu jaga karakter kita. Ya, jaga karakter kita. Maksudnya apa, saudara dan saya? Kita harus punya karakter integritas. Yang kita ngomong, yang kita pikir, yang di hati, yang dilakukan harus sama. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang pelayanan bernubuat gitu. Itu harus dipegang banget. Saudara nggak bisa bilang misalnya tentang sesuatu misalnya saudara harus mengampuni gitu. Tapi kita sendiri lagi gondokan sama orang lain, nggak bisa. Jadi ini benar-benar saudara harus beres mengenai integritas, ya. Nah, tapi saudara juga jangan, kok yang ini enggak, jangan, enggak usah, itu urusan masing-masing sama Tuhan, ya. Yang penting kita sama Tuhan, ya, integritas kita. Lalu karakter saudara juga penting, ya. Ini review saudara ya. Karakter kita penting. Karakter artinya apa? Sikap kita benar-benar jadi teladan. Jangan sampai orang jadi tersandung dengan kita. Amin saudara. Ya, dan waktu kita ada proses misalnya sharing, ada proses misalnya di breakout room gitu ya, tolong motivasi kita benar-benar adalah kita mau jadi berkat untuk teman-teman yang ada di dalam breakout room kita, ya, jadi berkat di dalam WhatsApp grup kita, jadi berkat dalam ini kelas mentoring ini gitu ya. Jangan ada tujuan tertentu. Wah, ini mumpung nih saya satu breakout room nih sama Pak John, nggak mungkin ya, saya kan perempuan, nggak mungkin sama Pak John, sama Yanti gitu. Nah, ini mentang-mentang saya sama Yanti nih, aduh Yan, aku nggak punya uang untuk kos nih Yan, pinjem uang kamu ya Yan. Enggak loh saudara ya, gitu ya, saya nggak ngekos soalnya. Ya, artinya apa? Tolong saudara, kita dalam komunitas ini ya tidak ada aji mumpung. Ya, mumpung saya kenal sama dia nih, wah kapan lagi nih saya mau pinjem uang kos sama Yanti gitu ya. Enggak saudara ya. Jadi kita benar-benar harus punya karakter, dedikasi yang benar, motivasi yang murni, kita mau jadi berkat. Amin. Kenapa? Karena dasarnya waktu kita melayani, bergerak dalam pelayanan nubuat ya, kalau saudara ingat ya, kita dasarnya adalah untuk menjadi berkat gitu ya. Dasarnya adalah untuk kita mau menyampaikan satu yang menjadi pesan Tuhan. Nah, kita coba saudara lihat PowerPoint ini. Haleluya. Ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, jadi utama yang saudara kejar adalah kasih. Ya, yang utama yang kita kejar itu kasih.
Lalu kita mengusahakan untuk memperoleh karunia. Karunia apa? Terutama karunia bernubuat. Kenapa ada kelas ini? Kenapa ada special mentoring bulanan? Supaya saudara mengusahakan ya punya karunia bernubuat, artinya mengusahakan dipertajam, mengusahakan supaya kita makin karunia ini jadi permanen ya. Kalau saudara ingat Pastor Markus Simanjuntak di kelas hari Jumat berkata bahwa practice makes permanent. Ya, latihan akan membuat permanen. Makin saudara latihan, makin saudara mengaktifasikan karunia roh, maka karunia bernubuat ini ya terutama ya, itu akan menjadi permanen di kita. Artinya permanen itu apa? Setiap saat saudara dapatkan pesan Tuhan, saudara bisa nyampaikan. Ya, setiap saat Tuhan kasih lihat sesuatu, saudara bisa nyampaikan. Nah, itu perlu pelatihan. Makanya tadi Irma bilang, saya baru masuk Bu, gitu ya. Saya baru masuk, gitu ya. Saya bilang, ya nggak apa-apa baru masuk. Siapa aja yang kamu dapat, ya kamu sampaikan. Satu kata ya nggak apa-apa. Ya, dulu waktu saya ikut kelas tentang bernubuat, Pak Markus Simanjuntak ngajar. Itu berapa tahun yang lalu ya? 15 tahun yang lalu apa 12 tahun yang lalu? Udah lama banget lah. 15 tahun yang lalu kayaknya. Itu saudara diajarinnya begini saudara. Ini kan tadi masih satu-satu kan ya. Ya, siapa yang dapat buat siapa? Bu Tri dapat buat ini. Siapa? Bu Rosiana buat siapa? Bu Elina buat siapa gitu kan. Nah, kalau waktu saya itu oke diajarin. Lalu saya masuk di kelas advance saudara. Di kelas advance itu diajarinnya adalah kita harus langsung. Jadi berdiri berbaris gitu saudara ya. Berbaris hadap-hadapan, misalnya 10 orang gitu ya. Yanti pernah ikut kelas itu ya, saya ngajarin di Miracle School awal-awal ya. Iya, jadi berbaris 10 orang dari yang paling ujung. Jadi saudara harus nyampein pesan Tuhan. Jadi saudara nih di hadapan saudara ada 10 orang gitu ya, saudara nyampein ya, misalnya buat Bu Tri, Yanti, Bu Dewi, Bu Kristina, Bu Rosiana, Bu Cucu, itu langsung pak sambil geser, karena itu onsite, jadi harus sambil geser. Jadi saya nyampein ini, saya geser satu, sampein sini, saya geser satu, saya nyampein, saya geser satu, saya nyampein. Itu udah kayaknya udah nggak ada waktu lagi untuk mikir. Jadi dilatihnya kita berbahasa roh sama-sama. Oke, ya sampein, jebret, langsung dikasih tab, pindah, ya saya geser, nyampein, langsung beberapa detik langsung pindah, geser gitu saudara ya. Semua bergeser, yang paling ujung geser yang ke sini. Jadi semua dapat bagian. Nah, barisan yang satunya itu cuma menerima. Tapi setelah itu gantian. Ya, yang satu baris yang menyampaikan ini kita suruh diam. Yang mereka ini yang bergerak seperti itu sama-sama ya. Nyampain pesan satu persatu. Misalnya gesernya ke kanan satu gitu. Ya, nanti kalau onsite mungkin lebih enak bisa latihan seperti itu ya. Nah, tapi intinya adalah ketepatan. Ya, itu belajar ketepatan. Intinya adalah belajar ketepatan. Nah, nanti pasti ada waktunya, amin ya. Tetapi nggak apa-apa, kita belajar yang seperti ini dulu ya. Nah, apakah lama-lama bisa nggak tajam Bu? Bisa. Kalau kita bukannya sekedar tadi ketidaktaatan, yang kedua adalah kita nggak menjaga keintiman sama Tuhan. Ya, bisa tidak tajam. Saudara bisa hari ini tajam, bisa besok-besok nggak tajam. Kalau saudara nggak menjaga keintiman sama Tuhan, tidak menjaga kekudusan, ya, ini dia keintiman, kekudusan, dan tidak menjaga hati. Nah ini dia. Jadi ini penting banget nih. Kalau saudara udah sampai pada tahapan misalnya dari nol mulai bisa nangkap pesan Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan, lalu saudara di-upgrade lagi menyampaikan pesan Tuhan, misalnya saudara ada di posisi misalnya level 7 gitu ya. Nah ini kalau saudara nggak menjaga, apa yang terjadi? Bisa lorot lagi saudara, ya, bisa turun lagi. Ya, dengar suara Tuhan aja samar-samar, wah ini kan repot. Itu berarti balik lagi ke start dari awal gitu. Tapi kalau saudara saat ini misalnya di poin ke-7, saudara jaga hati, jaga keintiman, jaga konsistensi, jaga ketaatan. Ya, saudara makin dipertajam, naik 8, 9, 10 gitu ya. Nah, seperti itu. Dan hal-hal kecil saudara ya. Jadi kita belajar untuk yang namanya ketajaman, kepekaan, dan mendengar suara Tuhan. Itu bukannya wah harus langsung berbuat, Bu Priscilla, Tuhan bicara, bla 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 misalnya. Nggak hanya itu.
Tapi hal yang kecil sekalipun di rumah tangga saudara misalnya, ya, atau di pekerjaan saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu, jebret saudara lakukan, ingat lakukan. Nah, itu latihannya dari situ, ya. Kadang-kadang mungkin maaf saudara, misalnya kita lagi mandi, Tuhan ingatkan sesuatu, jangan ntar lagi deh, saudara tunda, ditunda sampai 2 hari, ketepatan kita akan hilang. Tapi begitu selesai mandi misalnya, saudara langsung WA, langsung bertindak, saudara akan makin tajam. Amin. Amin. Ya, dan namanya kalau waktu kita bergerak di dalam prophetic, kita harus masuk dalam ketepatan. Harus tepat, presisi, ya. Tolong saudara ini jangan jadi beban, aduh jadi tepat ya, aduh kok nggak mampu. Jangan. Minta Roh Kudus mampukan, kita nggak ada apa-apanya. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin, ya. Makanya dari hal kecil, saudara, ayo belajar untuk taat. Hal kecil, ya. Saya pernah mungkin sharing sama saudara hal yang kecil aja deh. Kadang-kadang misalnya saya dengar suara motor di depan, dan saya tahu itu suara motor yang familiar, itu motor tukang sampah yang bawa gerobak sampah, tapi itu motor. Itu saya kalau memang ada sesuatu tuh saya bisa lagi ngapain pun di kamar, suara itu kayaknya kenceng banget di telinga saya. Padahal itu kan di luar saudara ya, tapi saya di kamar. Ya, begitu saya ngintip, bener tuh motornya yang bawa gerobak sampah, tukang sampah. Pas lagi berhenti depan rumah, lagi beresin sampah saya udah ngerti tuh. Tuhan mau suruh saya memberkati orang ini. Saya langsung bilang, Pak tunggu ya Pak, gitu. Kadang-kadang tukang sapu di komplek rumah, itu suara sapunya tuh bunyi serak. Itu kenceng banget di telinga saya. Padahal mungkin saya lagi di lantai 2, ya, lagi di belakang lantai 2, itunya di depan, tapi di telinga saya tuh kenceng banget. Nah itu saya kalau udah kayak gitu tuh udah saya langsung lihat, bener Pak tunggu ya. Nah itu saya udah ngerti tuh, Tuhan mau suruh saya memberkati, gitu ya. Ya udah saya taat, seperti itu. Ya, jadi itu hal yang kecil sekalipun Bapak Ibu, kalau kita mau mempertajam, saudara akan melihat, dan sukacitanya luar biasa. Ya, sukacitanya luar biasa. Apalagi kalau misalnya, aduh makasih ya Bu, gitu ya. Kita bukannya haus thank you-nya itu, tapi wow gitu ya. Sukacitanya itu loh yang luar biasa. Ada hal-hal yang lain. Kadang-kadang mungkin kita WhatsApp seseorang, dan itu tepat ternyata. Wow, ya. Kita mungkin nggak dapat sesuatu buat diri kita, nggak dapatkan apa-apa gitu, nggak langsung bilang, oh ya nih Bu Indri, saya kirimin apa, enggak gitu ya, enggak. Tetapi ada waktu, ya puji Tuhan, thank you ya, ini pas banget dengan kondisi saya, waduh, sukacita gitu ya, sukacita gitu. Sukacita kenapa? Karena kita dipakai oleh Tuhan, saudara ya, lakukan tepat ya, ketepatan. Ini yang jadi highlight kita malam ini dalam pelajaran yang ada. Baik, lalu kemudian saya lanjut ya. Oke. Ini ada 5 PowerPoint yang saya buka. Ya. Yang keempat, perhatikan cara dalam menyampaikan suara Tuhan. Ya, ini so far yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan tepat ya, artinya mohon diuji, lalu nyampaikan juga singkat, padat ya, singkat, padat, jelas dan urapan ya. Itu tepat, singkat, padat, jelas dan urapan. Artinya nggak yang muter-muter gitu ya, nggak usah ya. Saudara kalau kita di Zoom agak panjang, pasti Pak Tim bilang intinya apa Bu? Intinya Pak, intinya gitu saudara ya. Kalau saudara perhatiin kelasnya Pak Tim, pasti langsung Pak Tim bilang intinya apa gitu ya. Kenapa kita harus singkat, padat, jelas, urapan ya? Itu pas sekali. Jadi seperti itu. Lalu terus kemudian yang kelima adalah berhati-hati dan penuh hikmat dalam menyampaikan ke orang lain atau kelompok mengenai jodoh, kapan meninggal, keputusan penting ya, pindah kota, pindah pekerjaan. Ini saudara harus hati-hati karena mengandung resiko kalau yang saudara sampaikan nggak tepat ya. Lalu yang keenam, bersedia diuji, tunduk pada otoritas pemimpin rohani dan jemaat setempat. Nah, pastikan Bapak Ibu Saudara
Kalau dinyampaikan sesuatu, ya itu tadi, semua tadi saya lihat udah oke. Saudara pada bilang tolong diuji, mohon diuji, itu udah oke, udah lulus tuh semuanya ya. Nah, tapi terus tunduk pada otoritas tempat. Makanya penting Bapak Ibu Saudara jelas ya, di mana Bapak Ibu melayani dan jelas dalam coveringnya ya. Kenapa? Karena kita harus tahu nih di mana kita posisi kita, dan anak panah yang ada di tangan saudara ini mau diluncurkan sesuai dengan arahan yang mana gitu. Lalu kemudian mempercayakan firman dan pesan yang dapat diuji oleh otoritas, bukan mengintimidasi atau memaksa harus menerima. Nah, ini kalau saudara dapat pesan bagi pemimpin saudara. Nah, oke, silakan. Kalau ada yang mau kesaksian, mungkin saudara dapat pesan untuk pemimpin saudara. Ada nggak selama saudara belajar mendengar suara Tuhan, saudara dapat pesan Tuhan untuk pemimpin saudara? Lalu saudara nyampein atau saudara belum sampein, nggak apa-apa, silakan. Ada? Yang mau kesaksian mungkin? Ya, Bu Jenny Lok, silakan. Tapi malu, Bu. Nggak berani sebenarnya pengen. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya dapat itu waktu belum belajar nubuatan yang Ibu ajarin kepada kita untuk karunia bernubuat. Tuhan taruh Pak Tim seperti suara di padang gurun yang mengingatkan umatnya untuk bersiap-siap menghadapi masa-masa terakhir ini. Jadi seperti suara di padang gurun, suaranya Yohanes. Nah, itu saya nggak berani nyampaikan. Saya mau sampaikan ke Ibu. Pagi-pagi saya dapat itu waktu doa, terus saya tulis pakai pena merah udah banyak. Saya nggak berani sampaikan. Sampai 1 bulan saya bilang sama Ibu Rita Sentul Siti, saya bilang saya dapat ini. Dia bilang coba kamu doain terus. Cuman saya takut karena kan saya juga nanti sok-sokan, apaan kamu ngomongnya kayak gini, terus ngomongnya dengan Ibu Indri, saya juga jadi takut, Bu. Maka sampai sekarang saya tetap simpan itu, Bu. Padahal saya rasanya nggak enak di dada ini. Kok nggak sampaikan gitu, Bu. Nah, hari ini aku beranikan sampaikan sama Ibu, karena tiba-tiba habis dari itu 2 minggu kemudian Ibu ajarin kita belajar bernubuat. Nah, saya percaya setiap kali kalau dalam satu hal saya sering diajak sama Tuhan tuh langsung terjun, langsung seperti orang dipaksa berenang, dipaksa berjalan sambil saya ngalamin gitu, Bu. Nah, ya, itu yang mau saya sampaikan. Minta maaf ya, Bu. Mohon diuji juga. Puji Tuhan, nggak apa-apa Bu. Justru di kelas special mentoring seperti ini kita belajarnya gitu, ya kan. Kalau misalnya di kelas yang umum, saudara misalnya kayak di Catch the Fire atau di kelas mereka Institute yang hari Jumat, kita nggak bisa banyak tektok seperti ini gitu, karena mungkin muridnya banyak dan tidak mendapatkan materi yang sama, ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya katakan ini kelas special mentoring? Dan ada beberapa hal yang saya minta gitu ya. Misalnya kalau sebisa mungkin buka kamera kecuali di perjalanan atau lagi sinyal. Ya itu saya maklum banget gitu. Lalu terus kemudian yang kedua misalnya saudara aktif. Karena kita tidak akan dapat apa-apa kalau kita tidak aktif. Contohnya kayak tadi, ayo yang dapat pesan Tuhan, ketik di chat, ayo sini, nyampein langsung, ayo. Nah itu kan aktif kan. Nah begitu saudara aktif, nyampaikan, saudara dapat konfirmasi kayak Bu Cucu tadi dan yang lain-lain, maka itu akan membangkitkan iman kita, semangat kita. Oh iya ternyata Tuhan pakai saya loh. Oh ternyata saya dimampukan loh untuk menyampaikan pesan Tuhan. Oh ternyata saya bisa bernubuat. Kan minimal itu membuat iman kita makin naik gitu loh saudara ya. Dan confirm lagi, oh puji Tuhan gitu. Nah itu akan membangun kita lebih lagi. Nah itu hanya ada di kelas special mentoring. Karena kalau di kelas yang umum, nggak semua orang punya pemahaman yang sama. Nggak belajar yang sama kan, gitu. Ya, saya maaf nih, saya suka melihat, maaf banget nih, di kelas tanya jawab akhir zaman gitu.
saya kadang-kadang kesian sama Pak Dani gitu ya, Pak yang pernah ikut ya, Pak Bu Dina nih masih rajin nih ya, Pak Dani, Pak Lut gitu ya, dan beberapa dari saudara ada Bu Kris juga gitu ya, Irma juga, dan beberapa yang saudara lah. Nah, kadang-kadang pertanyaan yang sama diulang gitu oleh orang yang berbeda gitu saudara ya. Kenapa? Karena orang ini nggak ikut pelajarannya tapi ikut tanya jawabnya gitu. Jadi saya kadang-kadang pikir aduh kesian banget ya, udah Pak Lut dulu masih ada Pak siapa tuh namanya? Siapa ya? Hari Bu. Pak Hari Purwoko gitu ya. Terus sama Pak Tim, sama Pak Dani. Wah, 4 orang ini dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang which is mungkin pertanyaan itu udah ditanyain 3 minggu yang lalu oleh orang yang berbeda, dan orang itu tidak hadir di 3 minggu yang lalu gitu loh. Karena bisa benar-benar open pertanyaan, siapa aja yang mau tanya, apa aja tanyanya. Aduh gitu ya, nggak apa-apa, itu stylenya bapak-bapak, terserah gitu. Tapi dengan kelas special mentoring saudara dapatkan pemahaman yang sama nih ya kan, fondasinya iya naik lebih dalam, ayo makin ayo latihan gitu kan, ayo kesaksian, ayo ini. Nah itu akan, karena pemahamannya kita sama dan kita dibuka sesi mentoring tanya jawab dan kesaksian dan latihan, itu kita grow-nya sama-sama. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Ya, jadi itu bedanya dengan kelas yang lain gitu. Dan kalau misalnya kelas special mentoring itu seringkali harus daftar gitu saudara ya. Kenapa? Karena dan yang di-admit itu memang yang sesuai dengan yang didaftar gitu saudara. Supaya pemahamannya sama saudara. Karena kalau enggak nanti ya kayak model kayak tadi gitu ya. Ada yang enggak jelas gitu. Nah, khusus yang juga yang bernubuat ini kan syaratnya adalah harus ikut kelas listen to God voice ya, kalau saudara ingat ya. Jadi ada teman-teman yang nggak ikut kelas itu mau minta masuk kelas ini, saya bilang nggak bisa, kecuali yang pernah saya mentor ya, atau yang sedang saya mentor, misalnya kayak Ibu Yung Yung nih ya. Bu Yung Yung ini tiap Jumat ada kelas mentoring dengan saya dengan kelompoknya gitu. Jadi memang Bu Yung Yung nggak ikut kelas spesial, Ibu Yung Yung nggak ikut ya kelas listen to God voice ya. Iya, belum, tapi saya ada punya sesi. Kenapa Bu? Iya, belum ikut itu yang kelas listen to God. Belum ikut di sini, tapi saya punya sesi kelas dengan Bu Yung Yung dengan timnya itu setiap Jumat siang jam 11 gitu. Jadi ya it's okay. Kenapa? Karena udah ini. Jadi pemahamannya sama. Nah itu dia gitu. Makanya perlu daftar dan mungkin ada komitmennya gitu ya. Tapi enak saudara. Buat saya enak. Jadi kalau yang namanya murid itu kan bener-bener ya, kalau saudara belajar di sekolahan kan daftar ya saudara ya, betul ya, dan harus jelas ngikut kan, nggak mungkin hari ini saya nggak bisa, besok nggak bisa, tapi saudara sih setia semua. Tapi at least kita starting dengan pengertian yang sama dari awal, langsung kita build sesuatu, kita praktis gitu ya. Nah itu akan sesuatu yang hasilnya akan berbeda. Makanya biasanya kelas-kelas ini pun saya ditaruh oleh Tuhan tidak buat kelas yang dibuka terlalu luas gitu ya, supaya punya waktu untuk kita bisa sharing, dan ada breakout room untuk benar-benar kita latihan di sana gitu. Ya, seperti itu, puji Tuhan. Jadi Bu Jenny Lok tidak usah ragu ya, asal kita tahu etika waktu kita menyampaikan pesan untuk orang yang otoritasnya di atas kita. Etikanya simple kok saudara. Kita sampaikan mohon diuji. Nah saudara semua tadi sudah belajar ya, mohon diuji, ibu ini mohon diuji. Nah itu udah oke ya, mohon diuji. Dan yang kedua adalah kita nggak maksa ya. Seperti tadi di sini saya tulis bahwa bukan mengintimidasi atau memaksa. Pokoknya Pak Tim, saya dapatnya begini Pak Tim harus begini. Nah itu maksa gitu ya. Tapi kalau Pak Tim tolong diuji, saya dapatkan seperti ini Pak, tolong didoakan ya Pak ya. Udah gitu ya. Jadi itu etikanya ya yang perlu kita perhatikan. Baik, yang ketujuh, bertindak dengan iman, mengaktifasikan pewahyuan sesuai dengan Roh Kudus, sesuai Roh Kudus. Jadi kita bertindak dengan iman loh saudara. Gitu, bertindak dengan iman. Jadi waktu
tadi ibu-ibu semua, bapak ibu semua menyampaikan pesan, itu kita bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman untuk pesan untuk Bu Dewi Anggriani, bertindak dengan iman ya untuk pesan dari untuk Ibu Elina misalnya dan yang lain sebagainya. Itu kita bertindak dengan iman. Makanya kita harus belajar begitu saudara bertindak dengan iman ya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, itu kita nggak boleh pakai perasaan sendiri gitu. Aduh, saya kok rasanya lagi galau nih. Aduh, kok saya nggak rasa bergetar ya. Ya, saya kok nggak rasa kayaknya merinding ya. Jadi nggak usah deh. Enggak. Kita nggak pakai begituan. Ya. Jadi begitu saudara, saya misalnya minta saudara lihat di layar. Lihat, makanya di kelas special mentoring saya minta buka layar saudara ya. Buka layar supaya kita bisa interaksi seperti ini gitu. Kecuali memang di perjalanan dan mungkin lagi ada sesuatu sinyal, nggak apa-apa ya. Kan dari awal saya udah bilang it's okay untuk pengertian hal itu gitu ya. Nah, sorry sebentar, aduh kabelnya. Ya, seperti itu jadi ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke sini, kita perlu mengaktifasikan. Tolong saudara mengaktifasikannya ini nggak cuma pas waktu kita kelas. Setiap saat. Waktu saudara ada dalam satu tempat, langsung mengaktifkan. Saudara keluar dari rumah misalnya. Dalam perjalanan ke kantor lah, perjalanan ke pasar lah, perjalanan ke gereja lah misalnya. Ayo buka. Istilah gini, sensor rohani saudara tuh dibuka gitu saudara ya. Tangkap sesuatu. Nah, saya percaya saudara akan dapatkan sesuatu. Entah itu untuk saudara sampaikan atau untuk saudara pewahyuan untuk saudara. Gitu. Ya. Jadi ini jadi PR buat kita ke depan supaya apa? Waktu saudara lewat di jalan manapun, karena saudara buka sensornya, saudara peka dengan minta kepekaan sama Tuhan, maka saudara lihat sesuatu, Tuhan bicara. Tuhan lihat sesuatu, Tuhan bicara. Saudara lihat sesuatu, Tuhan bicara. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin. Nah, ini melatih kepekaan, ya. Nah, kenapa itu penting? Karena waktu misalnya saudara ketemu dengan orang lain, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Waktu kamu atau waktu saya lewat Jalan Semanggi, itu ada gambar seperti ini, gitu ya. Nah, waktu kita ketemu dengan seseorang, tiba-tiba diingatkan gambar itu. Nah, itu bisa menjadi satu pesan buat orang tersebut. Yang mengerti lambaikan tangan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita berjalannya seperti itu, ya. Jadi kita nggak berhenti, pelajarannya udah selesai, ya udah selesai. Enggak, saya rindu saudara yang sudah dapatkan ini terus. Ya, makanya regularly ya kalau Tuhan izinkan sebulan sekali gitu. Kalau Tuhan bicara 2 minggu sekali ya saya nanti nurut gitu aja ya. Nah, yang ke-8 adalah sopan dan teratur. Jadi segala sesuatu harus berlangsung sopan dan teratur. Ya, dalam kita menyampaikannya juga sopan dan teratur. Misalnya tadi, ya ada lagi saudara. Nggak ada ya, sudah ya, berhenti, kita masuk pelajaran gitu kan. Nah, kita sopan dan teratur dalam arti nyampaikannya juga ada etikanya. Enggak, lo gimana sih lo? Kata Tuhan lo gini. Enggak ya. Saya percaya saudara ngertilah masalah hal ini. Ya, baik. Ini dari saya. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Bu Nova, silakan. Saya pernah mau menyampaikan kepada seseorang, kayaknya lingkungannya danger gitu loh, Bu. Tapi orang itu pada dasarnya menolak nubuatan. Nah, jadi, pokoknya dia pernah bilang, aku nggak percaya nubuatan, gitu. Nah, akhirnya saya bertindak sendiri, saya doa keliling untuk lingkungan itu, Bu. Karena Tuhan bilang proteksi dia, gitu loh. Tapi sebenarnya Tuhan mau dia berdoa bersama saya, gitu, untuk melakukan itu. Itu apakah salah atau gimana ya, Bu ya? Terima kasih. Okay. Thank you, Bu Nova. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya pernah sampaikan bahwa waktu kita menyampaikan pesan Tuhan, kita ini seperti tukang pos. Tukang yang bawa paket gitu ya. Artinya kita cuman
lihat alamatnya, oh alamatnya ini, kita pencet bel, kita ketok tok 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 gitu ya. Lalu kita sampaikan. Orang itu bisa bilang, apa ini? Saya nggak terima, dia buang. Ya udah, tugas kita udah selesai. Waktu kita menyampaikan. Apalagi kita sudah menyampaikan dengan mohon diuji, sopan, teratur, ya sesuai firman dan selanjutnya, ya. Nah seperti itu Bu. Jadi Ibu nggak salah. Nah kalau makanya kita nih harus, kenapa ada kelas seperti ini sehingga kan saudara nggak bingung dan nggak memadamkan roh. Kalau nggak kan Bu Nova bisa bilang, aduh salah lagi nih ya, jangan-jangan salah nih ya, waduh dia nolak nih, aduh udah deh lain kali nggak usah kayak gitu dia, aduh malu-maluin amat sih, aduh misalnya kan kita jadi memadamkan gitu. Tapi sebaliknya waktu kita ada di kelas seperti ini dan Ibu sampaikan, terus kita kita diskusikan, itu akan menjadi sesuatu hal yang oh ya ternyata nggak apa-apa, justru harus gitu. Nah menurut saya Ibu sudah lakukan dengan tepat, dengan baik, Ibu nyampaikan. Tapi apakah orang itu mau terima apa enggak, itu bukan urusan kita. Ya, tapi ada baiknya memang kita doakan supaya kalau memang dari Tuhan, orang ini bisa berespon dengan benar. Kalau toh dia tetap menolak, tapi Ibu ditaruh untuk doakan, doa keliling kayak tadi seperti itu, lakukan aja. Rewardnya Ibu yang terima kok. Ya, rewardnya Ibu yang terima. Kenapa? Karena kita lakukan dengan ketaatan. Begitu satu hari memang terjadi sesuatu dan terkonfirmasi, paling nggak Ibu Nova bisa tahu, oh ya terima kasih Tuhan, ketaatan itu mendatangkan satu berkat untuk walaupun untuk orang itu. Ya, sekalipun mungkin kita nggak dapatkan reward secara langsung. Tapi apakah Tuhan membiarkan kita tidak dapat reward? Saya percaya enggak. Kita akan dapat reward mungkin dari tempat lain, bukan dari orang itu. Amin. Ya, saya kadang-kadang selama pandemi gitu ya, saya kadang-kadang suka mikir gini, Tuhan ini dahsyat banget gitu ya. Ini kesaksian saudara ya, bukan untuk maksud apa-apa ya. Jadi burung gagak yang dikirim Tuhan mengirim makanan itu datang silih berganti saudara. Ya, jadi makanan ini udah mau habis, saya datang lagi. Makanan ini udah mau habis tuh datang lagi gitu ya. Jadi saya bilang ini Tuhan, kok ini ya, kok bisa ya gitu. Sebelum pandemi jarang banget gitu. Tapi setelah pandemi ya itu ada aja gitu cara Tuhan yang kirimin makanan. Pagi-pagi Bu, nanti saya kirim ini ya. Oh ya jangan repot-repot. Saya bilang enggak repot kok Bu. Ya, oke ya, puji Tuhan berkati berlimpah-limpah gitu. Ya nanti besoknya ada lagi, besoknya ada lagi. Kalau enggak dua hari berikut ada lagi. Saya tuh ngerenung gitu. Tuhan kok yang dikirim makanan ya Tuhan. Kenapa ya gitu? Kok tumbenan selama pandemi? Tahu nggak Tuhan bilang apa? Karena kamu kasih makanan rohani, aku kembalikan dengan makanan jasmani. Wah, ya juga ya Tuhan. Saya nggak pernah kepikir loh tadinya gitu ya. Tapi sejak karena silih berganti Tuhan kasih gitu, jadi saya nanya gitu. Tadinya cuma oh ya puji Tuhan gitu ya. Oh ya terima kasih ya Tuhan gitu. Cuma itu tadinya gitu. Saudara saya share ini bukan berarti saudara wah abis ini segiliran saya mau enggak loh ya. Enggak loh ya. Jangan merasa gitu ya. Tapi saya mau share sama saudara. Artinya apa? Ayo kita nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Ayo lakukan aja. Tabur aja firman. Amin ya. Tabur aja firman. Saya percaya Tuhan pasti tidak pernah berhutang buat setiap kita. Yang setuju kasih tepuk tangan, katakan haleluya. Yes, ya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, salam Bu Indri. Ya, Bu Yuni, silakan. Ya, sepanjang perjalanan tadi dengar Ibu bilang ada pesan untuk pemimpin seperti itu ya. Iya, kebetulan masa seminggu yang lalu kita ada doa puasa seperti itu di gereja, dan saya sebelum beberapa hari ya dalam minggu itulah saya ada dapat pesan Tuhan dan saya sampaikan di masa doa puasa. Habis kita doa puji penyembah gitu, lepas itu pemimpin tanya siapa dapat pesan selama seminggu, dan saya sampaikanlah dari Lukas 6 ayat 39. Di situ berkata Yesus mengatakan kepada mereka kiasan ini, kalau orang buta menuntun sesama orang buta, pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Ya, jadi saya sampaikan makna dari
firman yang disampaikan Tuhan ini mengenai ketua yang di FC atau apa cool kalau kita di sini family care. Kalau biasanya orang tahu itu cool ya. Dan saya bilang harus mengerti macam mana memilih seperti itu. Jangan sembarangan memilih ketua-ketua FC sehingga nanti orang yang dituntun itu tidak jatuh ke lubangnya ke dalam masalah seperti itu. Sebab Tuhan ingatkan juga masa itu seperti ular tua gitu. Ya, kalau ular tua itu suka menyesatkan seperti itu. Dan memang saya dapati seperti itu. Banyak yang dipatahkan seperti itu jiwa-jiwa, jadi banyak mundur seperti itu, dan ini seperti nangis macam orang buta ini, dia lagi mau menuntun lagi jemaat seperti itu naik melayani di rumah ibadah seperti itu, tetapi dia tidak pernah ikut-ikut aktiviti gereja seperti doa puasa, menara doa di gereja seperti itu. Pokoknya ada meeting-meeting yang penting dia tidak pernah ikut. Tapi dia mau menuntun orang melayani seperti itu dengan cara tidak benar seperti itu. Karena kita ada setiap tuntunan di gereja ada seperti itu untuk cara macam mana untuk melayani. Tapi dia tidak, dia dengan sombongnya lah ngomong gitu. Saya tak payah ikut-ikut seperti itu. Saya boleh duduk di depan, saya berdoa, katanya gitu. Ya Tuhan, dalam hati seperti itulah. Cuma itu saya sampaikan sama kita full timer di situ, supaya berhati-hati memilih ketua. Jangan sampai banyak juga ibu-ibu seperti itu, kaum keluarga. Kenapa saya tanya, kenapa tak ikut FC lagi? Kenapa tak ikut ibadah lagi? Ada lah Bu, ini namanya ini Bu, namanya ini Bu. Jadi saya kecewa seperti itu. Jadi saya kasihan seperti itu, jiwa-jiwa baru banyak yang dipatahkan seperti itu. Jadi inilah dilema kita selama beberapa minggu ini gitu. Dan puji Tuhan ada sedikit pembaharuan. Jadi dengan caranya si ular tua itu sudah mulai dipatahkan lah, dan sudah mulai bangkit seperti itu Bu. Terima kasih Bang. Puji Tuhan. Yes. Ya, jadi memang selain pesan Tuhan kita sampaikan, kita perlu doakan Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saudara menyampaikan pesan Tuhan untuk pemimpin ya, terutama untuk otoritas, saudara doakan. Setelah saudara sampaikan, saudara doakan, Tuhan kalau memang ini dari Tuhan, biar Tuhan taruh di hati pemimpin, Tuhan berbicara kepada dia lebih dan lebih lagi, gitu saudara ya. Ibu Yuni, biar ada perubahan demi perubahan terjadi. Amin. Haleluya. Baik. Sebelum breakout room, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Bapak Ibu Saudara, saya akan kasih pendahuluan dulu untuk pengumuman ini ya. Jadi menurut penanggalan Israel, maka 25 September besok itu kita akan masuk Rosh Hoshana, tahun baru Ibrani ya. Nah, itu memang istilahnya dari tahun ke tahun itu Tuhan taruh memang beban untuk mempelajari, mendalami, mendoakan. Bahkan waktu-waktu yang lalu gitu saudara, waktu-waktu yang lalu itu saya sempat merasa bahwa saya sempat punya agenda ya, agenda yang tahunan gitu. Itu agendanya Israel saudara. Jadi saya nitip temen atau pas saya lagi ke Israel, saya ketemu agenda. Jadi kalau agenda Israel itu bukan Januari sampai Desember, saudara. Agenda Israel itu persis seperti kayak penanggalannya mereka. Jadi pas Rosh Hoshana sampai Rosh Hoshana lagi gitu. Ya, terus udah gitu karena Ibrani itu dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Kita kan kiri ke kanan ya. Ini kanan ke kiri gitu. Jadi semua tulisannya tuh dari kanan ke kiri gitu, ya. Nah, jadi Seninnya bukan di sebelah sini kalau agenda, tapi Seninnya sebelah sini, Senin, Selasa gitu ya, bahasanya dia lah gitu. Nah, waktu dulu beberapa tahun yang lalu saya dapatkan agenda itu, saya bilang Tuhan, kok saya bisa dapat ini gitu ya, karena memang pas lagi ke Israel mendekati Rosh Hoshana. Pas ke toko buku atau gimana dapat saya beli. Nah, lalu Tuhan cuma ingatkan satu rema. God's calendar itu adalah agenda Tuhan, itu kalender Tuhan tuh sebenarnya kalendernya Ibrani.
gitu. Kalendernya Tuhan tuh kalendernya memang kalender Israel loh. Memang itu umat pilihan dan itu yang memang dari awal kan. Kita ini kan sebenarnya cuma cangkokan gitu ya. Cuman Gentiles gitu ya. Nah, setelah itu maka jadi satu jadi satu rema khusus buat saya untuk saya mendoakan dan tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa yang harus dilakukan dan bagaimana ya. Nah, sebelum kita akan masuk di dalam Rosh Hashanah Bapak Ibu tanggal 25 nanti, maka kita perlu yang namanya finishing excellent atau menyelesaikan yang sekarang. Ya, yang sekarang ini kita ada di payback ya. Mungkin di penyembahan Fajar sekilas saya udah nyampein, nanti pesan-pesan singkat, rema-rema singkat akan dibagikan di penyembahan Fajar, tetapi nggak keseluruhan pengajaran karena waktunya nggak ada ya. Jadi ini yang hari-hari ini perlu kita perhatikan dan perlu pelajari. Bait itu artinya bait, rumah ya. Sedangkan P atau peh itu adalah mulut. Tuhan bicara melalui mulut, tahun deklarasi. Nah, untuk itu maka salah satu halnya adalah Tuhan lagi memurnikan bait Roh Kudus karena batnya itu ya. Dan kalau bicara tentang pemurnian bait Roh Kudus, maka seperti halnya di Matius 21, waktu bait Allah dibersihkan ya, semua yang motivasinya soal uang lah, yang nggak beres lah ya kan, meja penukar uang itu dibongkar sama Tuhan, maka waktu jiwa-jiwa datang yang buta, yang timpang, itu mereka ngalami kesembuhan ya. Bukankah hari-hari ini kita sedang masuk dalam masa penuaian? Untuk itu maka ada orang-orang datang seperti yang tadi penglihatannya Bu Tri ya. Ada orang-orang menggapai-gapai, orang-orang datang. Begitu kita ngalamin yang namanya baitnya itu dibersihkan, bait, rumah Roh Kudus, diri kita itu dibersihkan melalui proses pemurnian, apa yang terjadi? Kita siap untuk jadi alat untuk penuaian. Nah, salah satu hal untuk bicara bait itu Tuhan ingatkan begini saudara. Kita harus makan yang benar supaya tubuh kita, bait Allah ini sehat. Benar saudara ya? Yang mengerti lambaikan tangan, yang mengerti. Nah, lalu kemudian 2-3 minggu yang lalu lagi WhatsApp sama Pastor Yosunardi. Dan kemudian saya tanya, bisa nggak hari Jumat gitu. Jadi kita jadi saudara kan rencananya wisuda besok ya. Gitu ya. Tapi waktu saya tanya itu dan Tuhan lagi bukain, ini loh, bait loh, ini harus beres nih. Lalu saya minta jadwal beliau, sehingga besok yang tadinya harusnya kita wisuda, ya tolong Yanti pengumumannya bisa ditampilkan. Besok kita akan dapatkan pelajaran khusus, karena ini persiapan untuk finishing excellent payback. Ngerti saudara ya? Kenapa kita masuk tiba-tiba tentang makanan ini ya, superfood for super fit. Waduh, mantep banget ya, mempersiapkan stamina yang fit sehat menjelang great revival. Ya, ini ada hubungan dengan outpouring the Holy Spirit karena baitnya kita ini harus beres gitu. Itu yang Tuhan ingatkan. Ya, jadi tiba-tiba Tuhan ingatkan loh, ini kan bait ya, baitnya ini harus sehat ini. Gitu, harus fit ini gitu ya. Saudara nangkep ya di sini ya, yang nangkep angkat tangan. Haleluya. Oke ya. Jadi jangan sampai bingung loh. Oh, outpouring the Holy Spirit tiba-tiba tentang makanan gitu saudara ya. Tapi makanya saya perlu jelasin ya, superfood for super fit, karena kita mau fit sehat menjelang great revival ya, untuk kebangunan rohani yang besar. Jadi besok kita akan masuk ke materi ini ya, menutup daripada outpouring. Lalu next minggu depannya baru kita akan wisuda saudara ya. Tetap wisuda loh, tenang ya, tetap wisuda saudara ya. Yang mau kesaksian untuk wisuda, yang mau kasih testimoni ataupun apa, silakan hubungi Pak John ya. Kita akan wisuda tanggal 9 ya, seperti yang biasa ya. Nah, saya ditaruh Tuhan untuk buat kelas special mentoring tentang preparing to enter PGmail. Ini hal ini tuh Tuhan udah taruh dari, sebentar saya cek dulu ya.
Ya, dari sekitar tanggal 20-an Agustus, ya. Iya, betul. Jadi dari sekitar tanggal 20 Agustus udah disiapkan materinya dan ini semua, ya. Ini sifatnya special mentoring, saudara ya. Saya tidak bawa di Catch the Fire ataupun di Mereka Institute. Kenapa? Karena harus punya pemahaman yang sama. Jadi build in satu persatu pemahamannya. Seperti ya saudara udah ngalamin dari kelas special mentoring, saudara pasti ngerti gitu ya. Ini Kamis saudara ya, 3 kali hari Kamis pendaftaran ke Pak John ya. Jadi nanti kita akan belajar bukan hanya sekedar kita bukan sekedar ngerti page Gmail itu apa, tapi ternyata saudara ya, Gmail ini kan angka 3 di sini. Ini pendahuluan singkat aja ya. Gmail ini angka 3 di sini ya. Angka 3 ini bicara, salah satu artinya adalah bicara tentang a walking man, orang yang berjalan. Ada beberapa arti, salah satu artinya adalah spiritual journey. Nah, kenapa saya ditaruh untuk special mentoring? Karena spiritual journey ini tidak bisa hanya sekedar dibagiin. Ya, saudara harus punya spiritual journey ya, yang jelas ya, gitu. Enggak. Tapi spiritual journey seperti apa sih, gitu loh. Supaya di tahun Gmail ini saudara benar-benar masuk di dalam spiritual journey yang dari Tuhan. Kenapa 3 Gmail ini spiritual journey? Nah, itu nanti ada penjelasannya dan ada latihan-latihannya untuk kita benar-benar, dan juga karena ini special mentoring ada breakout room-nya gitu ya. Supaya kita tahu kita di mana dan kita mau kemana dalam spiritual journey itu. Jadi ini memang perlu kelas yang interaktif gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi seperti itu. Ini pendaftarannya ke Pak John ya. Nah, untuk oke. Silakan Yanti. Itu pengumumannya ya dari saya. Thank you. Shalom Bapak Ibu. Di kelas ini kita tidak dipungut biaya, namun kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk kita bersama-sama terus mendukung kelas-kelas yang akan dibuat untuk perlengkapan persiapan untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang rindu tergerak untuk memberikan persembahan, dipersilakan Bapak Ibu bisa transfer ke BCA di 228010867 atas nama GBI Miracle Service Diakonia Misi, atau Bapak Ibu dipersilahkan untuk scan QR yang ada di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Baik, thank you untuk taburannya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan, haleluya. Wow, ada yang dapat pesan buat saya. Markus 1:27. Thank you Bu Elizabeth Mary. Nanti saya doakan. Puji Tuhan. Oke, Bu Tri dapat untuk Yanti. Puji Tuhan. Wow, ada yang bilang confirm. Bu Dewi pegang Mazmur 91. Wow, puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan tutup dalam doa lalu bagi di breakout room. Saudara di breakout room silakan saudara sharing dan saling mendoakan supaya dipertajam. Jelas saudara ya. Lalu kemudian pisah sendiri-sendiri saudara. Ya, nggak bisa gabung-gabung. Ini memang direkam di YouTube tapi di private, saudara nggak bisa cari di YouTube. Kenapa? Karena sifatnya untuk recording kami saja. Ya, kelas-kelas special mentoring dan kelas Mereka Institute hari Jumat pun tidak ada di YouTube. Karena itu sifatnya
buat record saja ya, buat rekaman kita saja ya. Oke, baik. Mari buka mute-nya, kita berbahasa roh sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Abah. Engkau berkati anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Mari saudara taruh tangan saudara di kepala saudara. Terus bahasa roh, terus bahasa roh. Terima pengurapan baru. Tuhan urapi, pertajam dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua tekanan, intimidasi, masalah hancur mata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berkemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap kami dipertajam dalam nama Yesus. Bu Nova, siap-siap terima terobosan baru, Bu Agnes bangkit, terima kekuatan baru. Engkau akan berperang dengan cara yang baru, kata Tuhan. Oh Rabba Shikanda Rabba Kanaya Rabba, kemenangan menjadi bagianmu. Bu Agnes bangkit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus Tuhan berkati pasukanmu, Tuhan berkati anak-anakmu, Tuhan berlimpah-limpah. Ya Tuhan, Bu Elizabeth Mary terus bangkit dan meraih kemenangan gilang gemilang. Ada kalanya lututmu menjadi lemah, ada kalanya tanganmu menjadi lemah, tapi dengar kata Tuhan, jangan lihat ke belakang, bangkit lihat ke depan. Sebentar lagi kemenangan menjadi bagianmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh pengurapan ganda turun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Bu Rosiana ya Tuhan, semua doa-doanya Engkau sedang dengar ya Tuhan. Engkau sedang dengar Bu Rosiana. Waktu Engkau melihat kok seolah-olah banyak doa-doamu yang belum didengar, belum terjadi, belum menjadi kenyataan. Ketahuilah kata Tuhan, aku sedang bekerja dengan caraku yang ajaib, yang belum pernah kau pikirkan. Tapi aku sedang bekerja untuk hidupmu, untuk suami, untuk anak-anakmu. Engkau akan lihat 2023 menjadi tahun di mana promosi demi promosi, terobosan demi terobosan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Meteraikan semua impartasi, semua berkat firman yang kami terima. Ajar kami mengerti dan ajar kami terus berjalan di dalam kegerakan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk breakout room yang ada. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Biar setiap kami boleh sharing, saling menguatkan. Kami juga boleh saling mendoakan. Kami boleh makin dipertajam Tuhan dengan sharing yang ada di breakout room. Kami mau terus Tuhan menjaga integritas karakter kami, motivasi kami hanya menyenangkan Engkau. Terima kasih buat malam ini Tuhan.
Biarlah setiap kami menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, pengurapan Allah Roh Kudus menyertai setiap saudara saya mulai hari ini sampai dia datang kembali di awan-awan yang permai. Kita diangkat bahkan sampai selama-lamanya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kalau besok kami juga akan masuk dalam penyembahan fajar, bangunkan kami jam 4 kurang ya Tuhan. Oh, kalau besok ada kelas mereka institut Tuhan, kami tahu Kau sudah menyiapkan kami untuk punya tubuh yang sehat, super fit, untuk kami menerima pancuran Roh-Mu dan bergerak dalam great revival. Dan minggu depan kami akan wisuda Tuhan. Berkati juga untuk kelas special mentoring, preparing for Peggy Mel Tuhan. Urapi, persiapkan Tuhan hanya orang-orang pilihan-Mu yang akan ikut dalam kelas ini, karena kami akan dipersiapkan di mentor dan spiritual journey kami, sehingga kami mendapatkan rancangan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Silakan kalau saudara bisa ikut ke breakout room supaya saudara bisa makin dipertajam untuk pertanyaan-pertanyaan kelas. Nanti tentang Peggy Mel bisa ditanyakan ke Pak John, tapi namanya kelas special mentoring, artinya saudara tahu ya, apa namanya, buka kamera sebisa mungkin ya, kecuali mungkin di perjalanan it's okay, saudara sinyal it's okay, tapi memang saudara aktif dan memang mau diperlengkapi ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Selamat malam, sampai besok jam 4. Silakan di breakout room, nanti saya akan kunjungi room demi room. Hahaha. Sebisa mungkin ketemu lagi di room ya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Indri, Tuhan berkati. Thank you, Tuhan berkati. Saya ada WA, Bu. WA apa, Pak? Pertanyaan. Pertanyaan apa? Oh, ya sama, Pak. Transfernya sama ke itu, ke mana yang diakonia ini, diakonia misi. Baik, Bu. Diakonia misi. Jadi yang bikin WA group baru ya Pak, karena kelas special mentoringnya ini kan nanti setiap apa Sebulan namanya sekali. sebulan sekali tetap jalan. Iya, Bu. Ini Ibu Elina sendiri nih. Oh iya, Irun belum masuk ya? Oke. Jadi Pak, yang sudah bayar aja baru masuk grup ya Pak? Oh iya Bu, iya Bu. Karena kalau enggak repot nanti. Ya. Bapak boleh beberapa yang daftar juga udah tanya sih. Udah tanya apa Pak? Ya udah tanya transfernya kemana. Oh oke. Iya. Jadi ini nih tadi saya udah bikin fotonya nih. Mana ya? Kok nggak ada ya? Kok nggak ada ya? Ada di mana ya? Sebentar ya. Join ini yang Pak Indarto minta ini help. Halo. Iya. Ada yang sendirian ya Pak Indarto ya di room 20 ya, Dek? Yang bapak-bapak pada keluar semua. Bapak-bapak kesian. Bapak
kayak ada 4 gitu terus udah pada keluar semua. Oh, kesian. Kalau gitu Pak John sama Pak Indarto deh. Masukin Pak John ke Pak Indarto ya. Kesian Pak Indarto. Nanti saya WA ya, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Pak John gabung ke Pak Indarto dulu deh. Thank you, Joanne. Bu Sabarina keluar.
Tadi. Udah selesai Bu Indri. Oke, selamat istirahat. Oke, terima kasih Bu Indri. Ya, gimana komentarnya untuk kelas ini, Bu? Bagus, ya saya banyak dibentuk juga Bu, banyak belajar.